Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada teman-teman para apologet Kristen, yang dimana mereka akan berhadapan dengan Uni Riva bersama dengan kawan-kawannya. Kita akan melihat mereka akan mengangkat satu tema yang akan menjadi bahan diskusi atau debat mereka, yang berkaitan dengan siapakah penyembah setan yang sesungguhnya, seperti itu. Dan kita juga akan melihat setiap data-data bahkan narasi yang mereka bawakan, apakah semuanya itu sesuai dengan tema atau semuanya itu jauh atau tidak sama sekali menyinggung tema yang menjadi bahan perdebatan mereka di hari ini. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya, dan saya harap untuk kita semua bisa menyimak serta mengikuti alur diskusi atau debat ini dari awal hingga akhir supaya kita tidak gagal paham, bahkan kita juga boleh mendapatkan sesuatu hal yang baru melalui diskusi ini, dan kita juga bisa mengambil berkat di dalamnya seperti itu. Maka dari itu, mari kita bersama-sama saksikan, dan saya juga berharap supaya kita bisa memberikan komentar-komentar yang baik, positif, tanpa saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan telah himpunkan kami, satukan kami di sini untuk berdiskusi, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, juga untuk membongkar ajaran-ajaran yang menyesatkan banyak manusia. Kiranya Tuhan tolong setiap narasumber kami untuk berhikmat dalam memberikan penuturan, menyampaikan kebenaran, menyadarkan setiap yang mendengar apa yang beliau-beliau ini sampaikan. Dan Tuhan tolong jagai pikiran, lidah, bibir, perkataan supaya berhikmat, supaya juga menegur bagi siapapun yang mendengar. Juga kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum mengenal-Mu, yang mungkin mengenal-Mu dalam kesalahan-kesalahan mereka. Karena Tuhan sendiri yang jamah setiap hati dan pikiran mereka, karena Tuhan sendiri yang sentuh dengan kasih-Mu supaya mereka mengerti, memahami dan mengenal-Mu, mengenal kebenaran yang Tuhan telah sampaikan beribu-ribu tahun yang lalu. Dan juga berdoa untuk masing-masing kami, karena Tuhan tumbuhkan supaya kami tidak hanya cakap dalam berdebat, dalam berkata-kata, dalam berorasi, tapi juga hanya kami boleh untuk mengimani, melaksanakan firman, untuk menghidupi firman yang telah kami terima, supaya orang-orang yang mengenal kami, sekitar kami dapat melihat Kristus dalam kehidupan kami, dan juga pakai kami untuk menjadi saluran berkat buat orang-orang yang mengenal kami, baik itu yang seiman dengan kami maupun yang tidak seiman dengan kami. Dan juga Tuhan pimpin untuk masing-masing kami supaya tidak membenci manusianya, meskipun kami membenci atau menolak ajaran-ajaran yang penuh dengan penipuan, penuh dengan tipu daya. Dan Tuhan tolong kami serahkan acara ini dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami panjatkan doa. Amin. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya saya juga akan menyampaikan beberapa channel muslim yang akan menyiarkan secara live di YouTube, yaitu Penegak Islam Channel, Laskar Jihad Islam, Ucok Tebas, Kata Pengantar Channel, Akang Satria TV. Selanjutnya saya akan bacakan susunan acara ke depan, yaitu opening statement masing-masing 7 menit. Setelah opening statement, masing-masing narasumber boleh memberikan tanggapan atas opening statement pihak lawan diskusi selama 5 menit. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab, waktu bertanya 2 menit, waktu menjawab 5 menit, waktu menanggapi atau menyanggah atas jawaban itu 5 menit, dan waktu untuk memberikan penjelasan terakhir adalah 3 menit. Demikian dulu susunan acara yang sementara sampai closing statement. Nanti setelah closing statement kita akan sampaikan lagi susunan acara, karena mengingat waktu yang sudah agak larut. Jika nanti moderator ada merubah susunan acara atau waktu, itu berarti kebijakan mempertimbangkan dalam waktu. Jadi kita berikan kesempatan pertama sebagai tuan rumah untuk memberikan opening statement menyangkut dengan tema originalitas kitab suci. Silakan ke pihak muslim, 7 menit untuk opening statementnya. Oh Wi, bentar Wi, kita ngedil ya bahwa yang
open mic hanya moderator 2, saya Maawi, dan narsum 2 ya. Yang lainnya di mute dulu ya. Ya, yang lain silakan mute sendiri ya, silakan. Oke, ini kan opening statement, silakan lanjut. Oke, udah boleh ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi doa sudah dibacakan dan mukadimah pun sudah ada, jadi saya langsung untuk menyampaikan presentasi kira-kira terkait dengan tema kali ini. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman non muslim yang menjalin hubungan yang cukup baik dengan dengan teman-teman kita yang muslim di sini. Mudah-mudahan ini menjadi awal lagi ya, walaupun pernah dulu sempat kita sama-sama saling berkunjung, namun ya terkendala karena beberapa hal. Yang penting mudah-mudahan ini menjadi awal untuk diskusi yang akademis. Kita harapkan no hujat, tidak ada penyerangan secara pribadi ataupun penistaan terhadap agama. Ketika kita berbicara, kalau kita berbicara tanpa literasi maka jatuhnya asumsi dan bisa juga kembali ke fitnah. Tetapi kalau kita membawa literasi maka ingatlah memang kita berbeda dalam literasi. Tetapi kembali yang namanya iman, kita tentu bagaimana cara membuktikan iman itu benar, apa yang kita yakini adalah kebenaran, maka dengan pembuktian karena memang kita dianugerahi akal, pikiran dan juga hati nurani. Baik, saya Rifa kali ini mewakili teman-teman saya untuk mendiskusikan dengan teman-teman Kristen terkait tentang originalitas kitab suci. Kalau kita bicara tentang originalitas kitab suci, maka kami umat Islam adalah umat yang memegang teguh firman Allah yang disebut dengan Al-Quran, di mana Al-Quran adalah kitab umat Islam yang diturunkan turun berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari kepada Rasulullah. Bukan sebuah buku yang diturunkan, melainkan lafaz mulia yang disimpan di dadanya baginda Rasulullah, yang dihafalkan lalu disimpan di dada beliau, kemudian beliau ajarkan kepada sahabat. Setelah itu sahabat mengajarkan kepada tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, dan kemudian sampailah kepada kami saat ini, sehingga tidak ada yang bisa membantah bahwa Al-Quran mudah dihafalkan. Itu untuk penjagaannya, sebagaimana firman Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami yang menurunkannya dan kami menjaganya. Kamilah umat Islam dilibatkan dalam penjagaan Al-Quran, hafiz-hafiz Quran yang tidak diragukan lagi, mulai dari yang kecil sampai yang tua, yang dewasa, di mana di seluruh dunia kami umat Islam melantunkan ayat suci kami Al-Quran, dan itu pun tersebar luas dimanapun. Al-Quran ini, surah A, surah B, surah C itu tersebar luas di seluruh dunia, dan tidak ada pertengkaran tentang bacaan kitab suci kami. Bahkan ketika ada satu ulama kami yang baru-baru ini yang luar biasa melafazkan Al-Quran, kemudian sahabatnya mendengarkan huruf ro-nya tidak tebal, maka dikoreksi sama sahabatnya, tebalkan huruf ro-nya. Begitulah umat Islam. Sedangkan huruf tebal atau tipisnya baca huruf ro atau ra-nya itu sudah dikoreksi sama saudaranya. Bagaimana mungkin apabila terjadi sebuah sisipan, pengurangan dan lain sebagainya, akan kisruh lah, tapi tidak ditemukan sampai saat ini. Kemudian saya akan membawa sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Saya baca terjemahnya saja biar teman saya Ustaz Wafi punya waktu untuk opening statement juga. Di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya, dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedangkan Nabi Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan ra'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Ingat, Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Jadi korelasi dengan tema kita adalah kitab suci yang dirubah, distorsi. Di sini ternyata Allah mengatakan orang-orang Yahudi mengubah perkataan di tempatnya. Silakan Ustaz Wafi, sambut. Mohon maaf sisa waktu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita meyakini sebagai orang Islam bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dan yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran di sana diturunkan dengan tadrijian, kata para ulama, tadrijian, secara berangsur, berkesinambungan juga dengan cara atau kita sebut dengan estafet. Maka Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat, dan istilahnya di dalam Al-Quran, ayat yang masuk di dalam Al-Quran itu wajib mutawatir. Mutawatir yaitu lebih diriwayatkan dari 20 para sahabat, dan para sahabat ini sudah disepakati oleh para ulama karena disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Paling baiknya setelah zamanku yaitu para sahabat, dan setelah zaman para sahabat yaitu para tabi'in. Jadi apa-apa yang diriwayatkan oleh tabi'in, ketika mereka itu dibaca kriterianya thiqah, kemudian terpercaya, hafalannya cekatan, maka itu bisa dijadikan riwayat di dalam Al-Quran. Karena syarat Al-Quran harus mutawatir. Ingat, mutawatir diriwayatkan lebih dari 20 para sahabat yang terpercaya.
Dan maka dari itu ketika ada orang menyampaikan, meskipun sahabat ada menyampaikan satu riwayat, ternyata para sahabat lain mengatakan kepada sahabat tersebut, sammu lana rijalakum, coba sebutkan kepada kami siapa saja yang meriwayatkan itu terhadap kamu. Maka ketika dia tidak bisa menyebutkannya, hanya dia yang mendapatkan ayat tersebut, maka itu tidak masuk dalam kata mutawatir, sehingga tidak menjadi syarat kemutawatiran Al-Quran, sehingga tidak bisa dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi perlu digarisbawahi karena sanad mata rantai ya, di dalam Al-Quran riwayatnya itu harus istiqomah mata rantainya, karena Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala masya'a masya'. Sanad bagian dari agama, andaikan tidak ada sanad maka orang akan berkata semaunya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber Muslim atas opening statement yang sangat indah. Ya, selanjutnya ke narasumber Kristen. 7 menit waktu dan ruang dipersilakan. Ya, terima kasih buat saudara moderator atas waktu yang dipersilakan. Pertama-tama aku mau menjelaskan tentang definisi kitab suci dulu. Itu tertuang di 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa kitab suci itu, sebentar, ini kayaknya nggak perlu share screen yang terlalu lama nanti. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, 1, untuk menyatakan kesalahan, 2, untuk memperbaiki kelakuan, 3, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, 4. Jadi ada definisi kitab suci itu ada 4 fungsi. Itu untuk penjelasan pertamanya. Lalu bagaimana dengan kitab Injil? Apakah kitab Injil itu adalah kitab yang diturunkan? Bukan. Ini kita bisa lihat, boleh di share screen? Di 1 Yohanes 1 ayat 1. Waktu dulu Basma, pause dulu. Pause dulu, biar ini penting. Paut ya kalau share screen. 1 Yohanes 1 ayat 1. Udah. Setelah dibaca ayatnya baru di start lagi waktunya ya. Basma. Ya, baca ayatnya start waktu. Nah, di sini dijelaskan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Ini kami di sini merujuk para rasul ya, para murid-murid Yesus, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, jadi jelas penulisnya ya para rasul. Tulisannya ini berdasarkan apa yang mereka saksi, apa yang mereka raba dan lain-lain. Itulah firman. Bagi kami, firman itu bukan kitab. Firman itu adalah pribadi Yesus itu sendiri, yang dimana adalah Allah. Itu sendiri, itu firman itu adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 1. Terus bagaimana dengan tradisinya? Apa pegangan kami, pedoman kami? Bisa dicek di 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ini sebelum masuk ke substansi ya. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Di mute dulu. Tadi timernya tidak dijalankan. Timer jalan kalau timer ya. Tolong diingat begitu berbicara, narasumber bicara, timer dijalankan. Basma, kalau nasnya udah selesai dibacakan, langsung kamu start lagi waktunya, Basma. Ya begitu narasumber berbicara aja Bang, langsung di timer aja. Ya biar tidak terlalu panjang-panjang juga, dari singkat aja dibacakan ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah. Afwan telat, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong ya, tolong semuanya diam dulu ya, jangan ada bicara kita narasumber. Nah, di sini ini Tesalonika ini adalah surat tertua yang yang jauh sebelum Injil ada, kitab Injil ada. Ini disebut sebab itu berdiri teguh dan berpeganglah. Oke. Ya, sebab itu berdiri teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, dari para rasul juga. Memang ya. Oke, silakan. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi ajaran-ajaran pertama itu justru yang berkembang di dalam gereja itu ajaran lisan. Jadi tradisi tulisan itu justru datang belakangan. Yang diajarkan yang diperintahkan untuk mengajarkan dari Yesus itu kan kepada murid-muridnya. Nah, murid-murid ini mengajar secara lisan dulu, baru tertulis. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin Yohanes 20 ayat 30. Yohanes 20 ayat 30. Aduh, lampunya matiin, Bro. Matiin, Bro. 20 ayat 30. Iya, kalau saran saya kalau bisa di opening ini jangan terlalu banyak dalil dulu lah. Nanti baru saya screen kan karena masih opening ini, karena masih opening. Ya, saran. Ini terakhir saya. Ya. Waktu start. Ya, maaf, saya salah. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan para murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Lalu kitab ini tujuannya untuk apa? Di ayat selanjutnya, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi jangan berharap minta ayat mana ayat Yesus mengembalikan keledai. Nggak kayak begitu, karena itu nggak termaksud dalam maksud Injil ditulis. Kira-kira seperti itu mungkin ditambahin oleh rekan saya. Ya. Thank you juga buat teman-teman muslimnya.
Jadi di sini tadi saya agak tertarik dengan katanya syarat kanon Quran itu adalah mutawatir. Nanti itu akan saya singgung di dalam pembukaan ini. Ya. Untuk awalnya ya, saya mau kasih dalil Sahih Muslim 1357. Saya mau kronologinya dulu nih ya. Jadi mohon maaf agak bersabar sedikit. Tolong dibukain Sahih Muslim 1357. Kita lihat. Ini masih opening statement. Saya mau Nggak apa-apa. sebagaimana Nggak apa-apa. kita tidak boleh ke sebelah dulu. Silakan presentasikan agama Anda dulu. Kitab suci Anda silakan Anda presentasikan. Tidak boleh ke sebelah. Ini opening gitu. statement dulu. Ya. Tadi Dulu. katanya begitu pembukaan nanti boleh ada itu sanggahan, boleh sekaligus ada sanggahan. menyerang, ya kan? Ada sanggahan. Boleh Nanti, sanggahan. nanti setelah ini baru ada sanggahan. Silakan pada Anda menyimak tadi. Nanti ada kesempatan menyanggah. Ini baru opening Oke. statement. Silakan presentasikan agama Anda dulu. Kitab suci Jadi Anda presentasikan sebaik mungkin. oke. Selama ini ada mindset yang salah bahwa Timer. Saya nyalain bahwa Injil itu harus dilakukan dengan kodeks-kodeks tertentu saja. Tetapi sebenarnya tidak. Kita mengkanon itu bukan hanya melalui kodeks, tapi kita ada yang namanya tulisan bapak-bapak gereja, kutipan-kutipan bapak-bapak gereja, bapak-bapak apostolik. Yang dari mana kutipan itu adalah diambil dari Injil juga, gitu loh. Jadi kalau mau melihat secara detail, ya Anda jangan hanya melihat secara, oh di sini di kritik teks nggak ada, kenapa di sini ada? Nah nanti kita elaborasi tuh. Begitupun nanti kita akan elaborasi juga bagaimana kitab hadis Anda maupun ulama Anda menjabarkan Quran itu seperti apa. Tolong presentasikan apa menurut kitab Anda dulu, Pak. Nanti masalah itu menyinggung ke sebelah tidak Jangan dulu. potong-potong terus, Pak. Nggak Iya. bisa, memang tugas moderator untuk mengontrol. Jangan lari dari tema, kan begitu. Tolong Nah, kan saya nggak lari dari tema, saya lari dari tema dari mana nih? Tolong presentasikan mengenai kitab Anda dulu. Lanjut. Ya. Silakan. Untuk pengkanonan kita ada yang namanya satu kodeks. Kodeks itu adalah dalam bentuk Alkitab ya. Dia sudah tersusun rapi. Maka itu kita ada kodeks Sinaiticus, kodeks Nicea, kodeks Vatikanus dan lain sebagainya. Tapi kita ada juga kan yang namanya kutipan dari bapak-bapak gereja. Kalau kita hanya melihat kodeks tertentu saja, nggak bisa seperti itu. Terus ketika kita melihat manuskrip di dalam Kristen, itu kita mempunyai banyak bahasa, Pak. Kita punya ada yang bahasa Aram, ada bahasa Latin atau disebut Vulgata. Kalau bahasa Aram mungkin orang-orang sebut Pesita. Lalu kita ada di dalam manuskrip Yunani juga. Ya mungkin yang paling terkenal untuk teman muslim adalah Sinaiticus dan Vatikanus. Jadi kita mau lihat nih nanti kritik teks apa yang akan dilemparkan, dan kita juga akan melemparkan kritik teks apa untuk Quran. Saya rasa sih kalau untuk opening hanya segitu aja deh. Ya. Ya, ada yang mau ditambahin? Pause dulu. Dek, lo mau nambahin dek? Cukup Pak. Oke, yang ketiga ada nih narasumber ketiga. Narasumber ketiga boleh. Bagus, silakan. Habisin 2 menit tuh. Sayang waktunya. Siapa nih? Siapa? Aku bisa. Ya silakan Pak Erben. Lerben. Ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi Alkitab ini merupakan kitab yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Noise Lerben, noise. Tolong diperbaiki dulu headsetnya, noise. Oh ya, sebentar ya. Pause dulu. Pause dulu ya. Oke, sudah. Ya, silakan Lerben. Jadi kitab yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, kitab yang paling laris dijual, dan merupakan kitab yang paling banyak menginspirasi. Di dalam Alkitab ini juga berbicara tentang kronologi sejarah keselamatan, dan juga berbicara tentang sejarah keselamatan, dan juga berkaitan dengan histori di dalam sejarah. Alkitab itu terbukti. Contoh, ketika kita berbicara tentang Nuh, maka kita bisa menemukan bukti-buktinya. Ketika kita berbicara tentang Yesus, bukti-bukti di luar Alkitab itu bisa kita temukan dalam sejarah. Ketika kita juga berbicara tentang tokoh-tokoh para nabi, ada banyak kitab-kitab sejarah yang bisa dibuktikan. Jadi, dan itu boleh dikatakan hanya Alkitab. Dan Alkitab ini ditulis atau diilhamkan bukan hanya kepada satu orang, tetapi lebih dari 40-an orang dengan waktu yang begitu panjang, 1500 tahun, ya. Waktunya panjang, orangnya banyak, budayanya berbeda, konteksnya berbeda, tetapi dalam hal kronologi peristiwa adalah satu kesatuan, satu kebenaran yang luar biasa. Dan esensi dari Alkitab yang mau ditonjolkan adalah tentang sejarah keselamatan. Sejak manusia diciptakan, manusia jatuh dalam dosa, manusia diselamatkan, dan manusia dijamin masuk surga. Itu di dalam Alkitab, dan itulah berita yang ditegaskan di dalam Alkitab ini. Kalau berbicara manuskrip, yang membuktikan bahwa Alkitab ini tidak berubah, itu ada 25.000 manuskrip yang bisa diakses. Data-datanya sampai sekarang dan terbuka terhadap segala bentuk kritik. Dan Alkitab ini adalah buku yang paling terbuka dengan segala bentuk kritik
segala bentuk apapun. Bahkan orang-orang Kristen termasuk liberal banyak mengkritiknya, tetapi semakin terbukti tangguh. Nah, begitu saja. Oke, terima kasih opening statement dari pihak Kristen. Selanjutnya kita berikan kesempatan pertama kepada pihak Kristen untuk memberikan sanggahan atas opening statement yang dilakukan oleh pihak Muslim tadi. Silakan 5 menit waktu untuk menjanggah. Silakan pihak Kristen yang mulai. Terima kasih ya. Oke, pertama saya mau buka di Sahih Muslim 1357. Kita lihat urutan dulu ya. Jadi teman Muslim pun ngerti gitu. Di sini kan kita pengen mengedukasi, bukan pengen cari menang kalah. Saya bacain singkat aja ya. Saya bacain singkat. Baik, tolong jalankan kalau bicara sudah. Ya, silakan baca. Ya, Sahih Muslim 1357 ini bercerita tentang bagaimana Nabi Islam yaitu Muhammad ketika dia mendapatkan wahyu. Ya. Udah Pak, ketika dia mendapatkan wahyu, dia bilang kepada Jibril, umatku tidak akan mampu. Sampai dikasih 7 huruf. Ya. 1 huruf umatku tidak akan mampu, 2 huruf umatku tidak akan mampu, 3 huruf umatku tidak akan mampu, sampai akhirnya 7 huruf. Ya. Apa yang dimaksud dengan 7 huruf? Kita lihat di Sahih Bukhari 4608. Apakah benar 7 huruf itu adalah dialek atau benar-benar huruf? Sahih Bukhari 4608 dong. Udah belum? Udah dibukain belum? Udah Pak, udah. Udah ya. Umar bin Khattab berkata, aku pernah mendengar Hisam bin Hakim bin Hisam sedang membaca surat Al-Furqan di masa Rasulullah. Aku pun mendengarkan bacaannya dengan seksama. Timer. Oh, timer kan saya lagi bacain. Iya. Ya, silakan. Maka ternyata ia membacakan dengan huruf yang banyak yang Rasulullah belum pernah membacakannya seperti itu padaku. Oke, timer nyalain. Di dalam hadis ini dikisahkan Umar dan Hisam. Umar itu tidak mengerti bacaan daripada Hisam. Sedangkan Hisam sama dengan Umar itu adalah dari suku Quraisy. Suku Quraisy hanya punya 1 dialek. Dari mana saya tahu? Dari ulama Anda juga. Bisa tolong di-share gak? Suku Quraisy hanya punya 1 dialek. Tolong di-share dong. Saya mau share screen. Jadi bagaimana mungkin bahwa yang dibakar oleh Utsman itu adalah dialek? Bentar ya, saya ini share. Oke. Ya. Ini timer Poin. mana tuh enggak? Oke. Timer jalanin nggak apa-apa ya. Lalu tolong dibukain 404604 Sahih Bukhari. Nah, saya tertarik nih dengan kata mutawatir. Syarat untuk ditulisnya ayat Quran adalah mutawatir. Harus 20 orang. Saya tertarik di situ. Sahih Bukhari 4604. Saya baca ya 4604. Saya bacain yang paling krusialnya ya. Yang paling bawah, yang paling bawah, scroll yang paling bawah ya. Telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Said bin Sabit berkata, kami kehilangan 1 ayat dari surat Al-Ahzab saat kami menyalinnya. Yang sungguh aku telah mendengarnya langsung dari Rasulullah saat beliau membacanya. Lalu kami pun mencarinya dan ternyata kami menemukannya pada Kusaimah. Tidak ada orang lain yang tahu, hanya Kusaimah. Lalu ya. Oke, timer jalan. Kalau Anda baca ke atas ya, tidak ada surat Al-Taubah, tidak ada yang tahu selain Kusaimah. 4603. 4603. Lalu bagaimana Anda bisa yakin bahwa harus mutawatir sedangkan yang tahu itu hanya Abu Kusaimah? Itu loh yang jadi permasalahannya. Tidak ada yang tahu. Saya tidak menemukannya seorang pun kecuali Abu Kusaimah. Sorry ya, tadi saya salah, itu 4608. Soalnya dalilnya terlalu banyak. Bukan. 4603. Bukan. Banyak dalil sih. 4603 ya? Bukan, 4603 ya. Coba lihat 4603. Yang surat Al-Taubah. Surat Al-Taubah. Iya ini. Iya. Akhir. Dan akhirnya aku pun mendapatkannya bagian akhir dari surat Al-Taubah bersama Abu Kusaimah Al-Sari yang aku tidak mendapatkannya pada seorang pun selainnya. Syarat mutawatir telah disanggah oleh hadis Anda sendiri. Karena hanya Abu Kusaimah yang memiliki surat itu. Jadi bagaimana penjelasan Anda? Surat Al-Taubah ayat 128. Seorang rasul dari kaummu sendiri. Apakah 1 orang itu disebut mutawatir? Oh, ada hadis yang mengatakan bahwa Abu Kusaimah kesaksiannya 2 orang. Kesaksian Abu Kusaimah itu sama dengan kesaksian 2 orang. Saya ada hadisnya juga.
apakah 2 orang itu mutawatir? Tapi jangan lupa ada juga hadis Abu Kusaimah itu adalah doib atau lemah. Ya. Iya. Kalau mau diteliti lagi, hadis yang menyatakan bahwa kesaksian Abu Kusaimah itu berlaku sama dengan 2 orang, itu pun hadisnya boleh kita teliti. Iya. Apakah benar hadis itu? Saya mau ketawa takut dosa ini. Ya, Anda ketahuin hadis ada dong. Dimit dulu lah. Anda ketahuin hadis ada dong. Hadis ada Tambah yang waktunya, bicara. tambah waktunya. Ya. Tidak usah ada, tolong saudara muslim, tolong apapun alasannya jangan dipotong. Siapa tadi? Hadis Anda kok yang iya, Ya, silakan hadis aja. Anda kok yang bicara. Ya. Bukan saya yang bicara. Abu Kusaimah hanya mendapatkan pada 1 orang. Abu Kusaimah. Sahih Bukhari 4603. Anda mau ketawa? Anda mau menertawakan hadis Anda? Berani Anda? Aduh, Farhan. Masih saja seperti yang dulu. Ya? Cuma bisa berabsusi dan berketawa. Saya bacain lagi. Dan akhirnya aku pun mendapatkan bagian akhir dari surat Al-Taubah bersama Abu Kusaimah yang aku tidak mendapatkannya pada seorang pun. Khawatir? Al-Taubah 128. Ayat itu mutawatir. Jadi klaim harus mutawatir lebih daripada 20 orang. Sudah gugur atau belum? Masih banyak lagi. Nanti kita akan elaborasi semua. Ada yang mau nambahin nggak, Dek? Atau siapa? Ya. Terus. Ya, mau nambahin dikit aja dikit. Tadi terkait tentang pernyataan dari entah siapa, mungkin dari Umi Rifa ya. Yang ada kata dia yang menurunkan, dia pula yang menjaganya. Yang saya tahu, seluruh kitab itu menurut perspektif Islam yang menurunkan itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menjaga perkataannya? Pertanyaannya, apa bedanya ilah kalian dengan manusia yang tidak mampu menjaga perkataannya sendiri? Karena Injil kalian anggap telah diubah-ubah sama Yahudi, Nasrani dan Yahudi. Apakah mereka itu lebih berkuasa sehingga mampu mengubah perkataannya, firmannya itu? Ya kira-kira seperti itu aja mungkin. Ada mau nambahin mungkin kira-kira dari si Pak Erwin? Damai sejahtera buat kita semua. Habis. Waktu cukup. Silahkan sebentar ya ke pihak sekali lagi kami sampaikan. Mohon untuk menahan diri, jangan berbicara sebelum diberikan kesempatan untuk berbicara. Silakan dari pihak muslim untuk memberikan tanggapannya. 5 menit waktunya, silakan. Saya minta 2 menit, nanti Ustadz Wafi 3 menit ya Ustadz. Mungkin saya sampaikan dulu. Baik, saya akan lebih ke ini lagi pernyataan tentang Al-Quran. Yang pertama ada pernyataan yang pertama itu ada di surah Ali Imran bahwa mereka orang-orang yang disebut oleh Al-Quran adalah Yahudi memutarbalikkan lidahnya ketika mereka berbicara tentang kitab seolah-olah itu adalah kitab suci padahal bukan. Dan sesungguhnya ini ada di dalam surah Ali Imran ayat 78 ya. Ini baru pernyataan nanti pembuktian. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan orang yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Itu sebuah klaim dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ada 3 klaim. Yang pertama perubahan, ada yang merubah kitab-kitab sebelumnya. Kemudian ada yang mendustakan firman Tuhan, berbicara firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan. Itu adalah klaim Al-Quran. Yang selanjutnya klaim Al-Quran adalah ada orang yang membuat dengan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Selanjutnya yang artinya celakalah mereka yang telah membuat kitab suci dengan tangannya lalu bicara ini dari Allah. Artinya mereka membuat kitab suci dari pendapat mereka sendiri. Ingat ya, dari pendapat mereka sendiri, bukan firman Tuhan tapi pendapat mereka. Dan nanti saya akan membuktikan, saya baru membuat pernyataan. Nah, kemudian ternyata Al-Quran juga secara gamblang menantang. Selain pernyataan ada tantangannya, itu di dalam surah Al-Hijr sudah dikatakan tadi Allah memelihara Al-Quran. Buktikan, patahkan kalau Al-Quran tidak terpelihara. Itu kemudian selanjutnya tidak memiliki tiruan sebagaimana yang Allah tantang. Silakan kalian buktikan, kumpulkan jin dan manusia, buatlah semisal Al-Quran. Tidak punya apokrifa Al-Quran. Al-Quran tidak ada apokrifa, tidak ada kitab Al-Quran palsu dan segala macam. Kemudian tentu ada kontradiksi kata Al-Quran kalau memang itu buatan manusia. Tidak ada kontradiksi dari bahkan orientalis pun tidak ada membuat bahwa Al-Quran ini kontradiksi ayat ini, padahal mereka belajar bahasa Arab. Tetapi selalu mereka menyerang secara Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad dan sejarah Nabi Muhammad. Tapi tentang ayat kontradiksi itu tidak tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Kalau yang bicara orang yang berilmu ya, kecuali orang-orang yang tak berilmu, tak paham Al-Quran. Silakan Ustadz Wafi mau menjawab dari apa yang disampaikan Duran tadi terkait tentang Huzaimah dan juga terkait tentang mutawatir. Saya rasa mereka salah paham tentang mutawatir. Unik ini ada Kores Kristus loh. Oh iya, nanti Kores setelah Ustadz Wafi bagi-bagi aja waktu tadi kan mereka juga bertiga. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang teori mutawatir, saya mengatakan bahwa mutawatir adalah diriwayatkan minimal 20 para sahabat. Ingat ya, tolong kalau saya berkata itu dicatat ya.
teori mutawatir itu diriwayatkan lebih sedikitnya 20 para sahabat sehingga termaktub di dalam Al-Quran. Sudah. Bagaimana dengan Sahih Muslim, kemudian Sahih Bukhari yang mengatakan ada ayat yang hilang? Oh, saya jawab yang pertama dulu tentang hadis. Bahwa Hisham bin Hakim berkata kepada Umar tentang ayat-ayat yang tidak Sayyidina Umar ketahui. Ingat bahwa Rasulullah mengatakan, Unzilal Quran ala sab'ati ahrufin. Quran diturunkan dengan 7 huruf. Nah, bukan masalah dialek, bahkan hurufnya juga ada kok yang berbeda. Tetapi maksud dari para ulama yang dimaksud dengan 7 huruf itu tidak merubah maksud dan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Huruf boleh berbeda, contohnya di dalam Al-Quran ada kata-kata yakdzibun, kemudian diganti yukadzibun dalam riwayat Nafi, dan mereka semua memiliki sanad yang jelas, sanad kepada beberapa guru yang banyak, dan itu nyambung kepada Rasulullah SAW. Antara yakdzibun dan yukadzibun itu tidak merubah makna maksud di dalam Al-Quran. Itulah pentingnya bahwa Al-Quran memakai bahasa Arab. Di dalam surat Yusuf diterangkan la'allakum ta'qilun, agar kalian paham. Jadi hanya perubahan seperti itu Anda harus belajar ilmu nahwu sorof dulu ya. Yang pertama. Yang kedua, teori mutawatir yang disampaikan oleh para ulama tentang teori mutawatir itu lebih diriwayatkan dari 20 sahabat, minimal 200. Bagaimana dengan ayat Al-Ahzab yang hilang? Nah, itu saat itu coba diteruskan. Makanya kalau baca hadis itu dibaca syarahnya Mas ya. Diteruskan, dan itu telah disepakati oleh para sahabat, dan semua sepakat. Ada beberapa riwayat yang mengatakan sahabat juga mendengarnya, sehingga ketika semuanya mendengar barulah dicantumkan. Di zaman Sayyidina Utsman, pengumpulan satu Al-Quran itu juga memakai 7 huruf, disebarkan ke 7 negara di Jazirah Arab, dan itu melalui sanad yang jelas. Jadi kalau baca hadis, saya mohon harus belajar ilmu mustalah hadis, harus belajar ilmu tentang teori hadis, juga syarah hadis. Begitu, sekian. Oke, terima kasih narasumber Muslim atas tanggapannya. Sebelumnya kita iklan dulu. Silakan Bang Kaisar iklannya. Diskusi ini disiarkan juga ya di channel YouTube FIC, Family in Christ Official Channel, Kanunu Channel, Martir Channel, Dialog Kontekstual Channel, Urban Channel, Friends Talking Channel, Papel 88 Channel, CAF Channel, sama Spot Orang Indonesia Channel. Lanjut, Wi. Oke, di channel Muslim juga disiarkan secara live di Laskar Jihad Islam, Penegak Islam, Kata Pengantar Channel, Akang Satria TV, Ucok Tebas, Uwa Empire, Al Ayubi Channel, dan Sudut Pandang Muslim Channel. Jadi satu lagi. Ya, silakan. Triun Slayer Comment Center Channel. Oh ya, Triun Slayer Comment Center Channel. Salah satu narasumber kita juga ini. Beliau nanti akan maju. Silakan untuk kita masuk pada sesi ketiga, yaitu tanya jawab narasumber. Kami berikan kesempatan pertama kepada pihak Kristen untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber Muslim. Waktu bertanya 2 menit. Silakan Duan. Ya. Oke, mungkin yang tadi siapa Pak Ustadz ya, saya panggil Pak Ustadz ya. Justru Bapak yang tidak membaca Pak. Itu saya tadi bilang 4603 bukan 4604 Pak. Saya ada salah, memang saya ada salah sebut ya. 4603 itu jelas Pak. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Abu Qusaimah Pak. Lalu Bapak mau melanjutkan dengan bahasa-bahasa teori mutawatir. Kan pertanyaannya simpel Pak. Syarat daripada mutawatir kan Bapak bilang lebih daripada 20 orang. Benar Bapak? Lalu kenapa hanya Abu Qusaimah yang tahu At-Taubah ayat 128 Pak? Maaf ya, 4604 itu bicara Al-Ahzab, tapi 4603 bicara At-Taubah. Saya kan sudah koreksi tadi, saya salah memang. Kasih dalil ya. 4603 itu bicara tentang At-Taubah 128 Pak. Hanya Abu Qusaimah yang tahu ini. Tidak ada orang pun yang lain, tidak ada orang lain yang tahu. Jadi Bapak jangan seret-seret ke dalam teori mutawatir yang harus 20 orang. Ya jelas-jelas di sini hadis Anda sendiri kok yang mengatakan, saya sudah share di chat. Tidak ada orang yang tahu kecuali Abu Qusaimah. Coba Bapak tolong baca dulu, itu kan ada bahasa Arabnya. Ya saya sih baca terjemahannya. Bahasa Inggrisnya juga saya ada terjemahannya, sama kok. Tidak ada yang tahu kecuali Abu Qusaimah. Pertanyaannya, bagaimana Bapak bisa bilang itu mutawatir gitu loh? Yuk, itu aja dulu. Ya, terkait tentang tantangan, ini aku menariknya, ini bukan maksudnya menghina ya atau menista. Aku lucu. Yang menjamin tentang keterjagaannya itu adalah ilah kalian, tapi orang lain yang disuruh terlibat, bahkan disuruh ngajak jin. Sama seperti kamu punya sepeda, menganggap sepeda kamu terbaik, tapi orang lain disuruh buat sepeda seperti dia. Harusnya kami juga punya sepeda, kita lari bareng. Siapa yang paling sebut? Itu yang benar. Oke, waktu. Tentang waktu cukup. Pertanyaan belum sih? Ya. Udah dari Duran tadi. Dan sudah memberikan pertanyaan bagaimana itu bisa dibilang mutawatir padahal cuma satu aja yang mengetahui. Silakan narasumber. Tes. Ya, dengar. Ya, interupsi saya jangan dulu di saya mau bicara. Tadi perasaan tim Kristen sudah bertanya, terus kok bertanya lagi kedua kami kok ada kesempatan. Nanti. Ya, saya kaget kayak kok 2 kali mereka. Kata Adil ini sudah pas itu, akan seimbang semuanya. Datang ke Zoom aja nanti bisa dijawab semua.
Ya, jadi saya jawab mungkin sedikit, saya bagi nanti Korea silakan sama Ustaz Wafi belum ya, tunggu. Oke, saya jawab. Oke. Baik, lucu ya karena Rion menyamakan sepeda dengan Al-Quran, padahal kalau lari kebut kencang ya kita tahu ya Al-Quran itu tidak ada kontradiksi, tidak ada ayat sisipan, tidak ada ayat yang dihilangkan, tidak ada ayat yang ambigu istilahnya gitu kan, maksudnya bukan ambigu dalam artian tuh aneh aja ketika ada anakronisme di dalam kitab suci kami, ketika sejarah itu kok bisa umur anak lebih tua dari bapaknya kayak gitulah kira-kira, tidak ada di dalam Al-Quran seperti itu. Maka bukan masalah sepeda itu lari kencang gimana, kalau masalah lari kencang kayak Bang Erben bilang nih, kitab kalian tuh lebih laris dari kitab lain, narkoba juga lebih laris daripada jamu, apakah narkoba itu benar? Kan enggak gitu kalau standarisasi lebih laris gitu kan. Terus yang paling kenceng cepatnya, maksudnya paling kenceng cepatnya gimana, paling benar dalam artian apa, maksudnya gimana, ini harus dijelasin dulu, jangan bermain kata-kata. Nah terus kenapa saya sampaikan tantangan dari Al-Quran tadi, itu harus dibuktikan karena di situ pembuktian Al-Quran itu bahwa berani sekali nih Al-Quran menantang tapi tidak tercapai gitu. Kemudian nanti saya akan membuktikan apa yang diklaim oleh Al-Quran 3 tadi, tapi nanti saya akan berikan dalil-dalil terkait tentang mutawatir. Sepertinya kalian salah paham dengan mutawatir dengan diriwayatkan. Diriwayatkan ini mutawatir itu orang yang langsung berhadapan dengan Rasul, dapat dari lisannya Rasulullah, mereka mendengarkan langsung, kemudian mencatatnya. Karena ada sebuah hadis, kalau tidak salah Ustaz Wafi kalau koreksi saya itu doif atau apa, bahwa Sayyidina Abu Bakar mengatakan duduklah di masjid, maka kalau datang kepada kalian harus ada saksinya 2 orang yang membawa catatan plus juga hafalannya gitu. Itu kenapa dikumpulkan semuanya catatan dan hafalan, kurang lebih begitu. Jadi mutawatir dengan diriwayatkan itu beda ya. Mutawatir itu kalau ada 1 orang yang mutawatir bukan berarti meriwayatkan itu cuma 1 orang itu, tapi orang itu juga bisa menyampaikan kepada sahabat yang lain. Dan ingat, penulis Al-Quran itu banyak zaman itu. Silakan Ustaz Wafi, saya kejar tayang biar waktunya bagi-bagi sama Kores. Silakan. Jadi begini Mas, jadi ketika Al-Quran itu turun Mas, di sana kan ada pencatat, ada istilahnya kutab, ada istilahnya sekretaris Rasulullah. Zaid bin Sabit itu tahu kepada hadis itu. Surah Al-Ahzab tersebut. Surah itu hilang karena saat itu mau dimushafkan. Ya, tidak ada yang tahu kecuali Huzaimah. Jadi bukan berarti Huzaimah saja yang mendapatkan itu dari Rasulullah, gitu loh maksudnya. Rasulullah itu ketika turun Al-Quran itu sudah ada sekretaris beliau dan sudah ada yang ahli Al-Quran seperti Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Sabit. Makanya ketika pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman, ayat yang hilang itu tidak ada persoalan gitu loh. Baru Anda pertama kali yang mempersoalkan itu. Karena semuanya sudah dicatat. Cuma dulu sempat hilang karena dulu penulisan itu ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit dari kulit dari unta itu ditulis. Nah, sehingga ada yang hilang. Tapi andaikan ada, di zaman Rasulullah banyak yang hafal Al-Quran. Sehingga ketika mau digabungkan Al-Quran tersebut pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, kata jenengan yang katanya dialeknya yang dibakar katanya, itu kata siapa? Ya, jadi begini. Jadi saat itu ketika pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman, gak ada yang meributkan tentang ayat hilang. Karena sudah ada catatannya dari bagi-bagi waktu dari sekretaris Rasulullah. Cuma sempat hilang catatannya seperti itu. Begitu. Mungkin bisa diteruskan Uni. Ya, aku lanjut. Aku lanjut ya. Itu aku jawab dulu yang ini yang dibawakan sama si Fekduran. Fekduran, itu bukan lantunannya atau hafalannya yang hilang itu. Lu baca dong frasa atasnya itu loh. Mengumpulkan dari tulang-tulang, kulit-kulit dan dari hafalan para qori. Kemudian frasa bawahnya lihat tuh. Itu lembaran-lembaran Al-Quran itu pun tetap tersimpan. Berarti lembarannya cuma ada di Abu Huzaimah. Tapi hafalannya semua qori, ingat. Kayak gitu aja nggak ngerti. Baru bahasa Indonesia loh. Ini belum bahasa Yunani, baru bahasa Indonesia. Itu pertama. Sekarang kita lanjut ke New Testament, teks variannya. Ini. Kita buka ya. Waktunya tolong di Pause. Di pause. Nah, kita lihat nih. Di sini nih. Kita main di sini aja nih ya. Textual variants in the New Testament. Ini ada 3 scholar yang berbeda-beda waktu. Kemudian mereka menyatakan pertama John Mills aja dulu ya, John Mills. John Mills bilang ada 30.000 varians. Ini kalau dikiroahin, ini siapa yang memberikan legal standing 30.000 varians? Ada 30.000 loh variansnya. Kita cuma 7, ini 30.000. 7 aja ada legal standingnya. 30.000 dari mana? Buset dah. Ini kemudian kita lanjut lagi. Ada Ebert Nestle di tahun 1897 nambah lagi dia. 150.000 sampai 200.000. LAI pakai yang mana LAI? Buat LAI pakai yang mana? Yang kedua ini Bang Ahmad yang menjadi agnostik. Habis silakan. Baru segini. Kita lanjut lagi nanti. Nanti ada kesempatan nanti. Nanya-nanya loh. Kita enggak dikasih. Sabar. Sabar. Pasti ada waktu. Sabar. Ya, ada moderator, tenang. Ini masih berarti respon. Menanggapi jawaban, merespon jawaban 5 menit. Tolong pada sumber pasti adil dalam masalah waktu. Silakan 5 menit untuk merespon jawaban dari narasumber. Kristen siapa yang mau merespon jawaban? Ya, silakan buat Ustadz Duran. Ini 5 menit ya. Saya lihat itu jangan mengucapkan kata-kata seperti itu lagi ya. Yuk. Jangan ya. Sekali lagi seperti itu kalian bisa bilang more kok. Itu jangan dipakai kemana Ustaz. Ya, silakan. Udah jangan pakai gitu. Kami tidak pernah mengingkari bahwa memang ada varian-varian tekstual di dalam
manuskrip. Maka itu kan kami bilang, varian yang dimaksud itu varian apa? Apakah satu makna atau berbeda makna? Itu yang Anda harus tahu. Contoh, apakah varian Latin dengan varian Yunani itu sama? Kan beda. Maka itu bingung nih. Anda harus tahu dulu, varian itu kan apa? Varian itu kan variasi, bukan makna. Maknanya tetap satu. Nah, sekarang saya mau bahas lagi yang tentang 4603. Aduh, ini adalah kisah di Abu Bakar, bukan di Utsman. Mohon maaf Pak Ustadz, ya. Sahih Bukhari 4603 ini terjadi di zaman Abu Bakar. Saya kan sudah kasih di chat. Masa nggak dibaca sih? Selalu dibawanya al-asab lagi. Untuk Triun, ya. Bukankah Said bilang dia tidak menghafal? Dia tidak tahu. Kok bisa-bisanya Anda bilang dia tahu, semua tahu? Anda mau mengingkari hadis Anda. Bahaya loh. Baca lagi dong yang benar dong. Hah? Saya bilang dia nggak tahu kok, ya kan? Bentar. Ya. Maka aku pun mulai menulis Al-Quran, mengumpulkannya dan dari tulang-tulang, kulit-kulit dan dari hafalan para kari. Dan akhirnya aku pun mendapatkan bagian akhir dari surat At-Taubah bersama Abu Kusaimah. Nah, yang aku tidak mendapatkannya pada seorang pun selainnya. Loh, kok Anda bisa bilang menghafal, yang lainnya menghafal? Zaid berdusta di sini. Anda yang benar atau Zaid yang benar nih? Zaid bilang tidak ada orang yang tahu. Tapi Anda bilang orang-orang pada tahu, pada hafal. Jadi Anda mau bilang hadis ini dusta, Anda yang benar. Begitu. Coba Anda cari tahu dulu varian itu apa di dalam manuskrip. Apakah varian itu varian yang berbeda makna? Atau gaya penulisannya yang berbeda? Kan itu yang harus Anda cari tahu. Jangan Anda melemparkan isu dari orang-orang yang belum tentu capable di dalam mengkritik manuskrip di dalam perjanjian baru. Setelah ini saya akan bawa lagi bagaimana mazhab Hanafi dan Malik mengatakan bahwa Bismillah di dalam ayat di dalam Al-Fatihah itu bukan bagian daripada Quran. Ya. Jadi kita lihat siapa yang menambahkan, Anda atau Kristen. Oke, lanjut deh. Ya, tentang masalah varian, justru saya heran. Justru baginda Muhammad itu mengizinkan Quran ditulis dalam 7 lahjah. Ada 7 varian. Lalu kenapa dibuat jadi satu seragam dengan Mushaf Utsmani? Pertanyaannya justru itu. Beliau mengizinkan untuk dijadikan turun dalam 7 lahjah kok. Tapi semua yang di luar Mushaf Utsmani dibakar. Nah itu pertanyaan saya. Kenapa kalian bakar itu? Itu aja. Silakan. Siapa yang mau nambah nih? Iya, Bang Erben mungkin. Tadi kan dibilang sama saudara kita itu waktu ayat itu turun kan ada sekretaris baginda. Pertanyaannya, catatan sekretaris itu bagaimana kok bisa tidak ditemukan sampai sekarang? Karena setahu saya menurut Munim Syria, asisten profesor dia doktor dalam bidang Islam mengatakan Quran baru dikodifikasi tahun 1924. Mengapa bisa demikian? Ya teman-teman lah yang menjelaskan. Tapi saya juga sudah cari sih penjelasannya. Cuma pengen tahu aja dari kawan-kawan. Kalau manuskrip Alkitab, varian itu sudah disampaikan tadi. Jadi Alkitab itu yang kami gunakan ini, itu adalah perpaduan dari 25.000 naskah itu dijadikan satu. Jadi itu namanya menyusun atau menggabungkan tulisan-tulisan itu. Karena tulisan-tulisan ini ada di dalam berbagai manuskrip. Itu namanya dikanonkan, dan peristiwa kanon itu pun ada kriterianya. Tulisan itu sudah diakui oleh gereja, tulisan itu sudah harus ditulis pada zaman Yesus dan seterusnya, itu semua ada. Dan Kristen tidak pernah membakar manuskrip-manuskrip, termasuk kitab-kitab yang aneh-aneh, disimpan semua supaya menjadi pelajaran. Waktu cukup. Disetel waktunya 3 menit. 3 menit ini adalah waktu untuk penjelasan terakhir dari satu poin pertanyaan dari tadi. 3 menit respon tanggapan atau sanggahan atas tanggapan. Ini sabar dulu. Aku dulu. Apanya unik Rifa sama satu aja. Lanjut. Pertama ini legal standingnya yang ditanyain itu loh, Duran. Legal standing kalian mana sampai ada 30.000, terus 150.000, belum nanti ada 450.000 varian. Siapa yang memperbolehkan? Siapa yang melegalkan? Kalau nggak ada ya berarti bikinan manusia semua itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai variannya kok dibandingin Yunani sama Latin? Yunani dengan Yunani dong. Ini aku akan share. Sebentar. Yunani sama Yunani lah, jangan nama Latin.
Nah, begini ya. Contoh. Nih pertama kita lihat ini legenda itu berarti kode-kode manuskripnya ya. Ini Latin semua, Yunani semua tentunya. Karena Latin itu terjemahan jatuhnya, sama kayak Biblos Arabik dan Biblos LAI itu terjemahan semua. Nah, ini nih, ini Matius 1 nomor 16. Lihat. Ini kan Latin. Latin lagi apa? Yunani itu. Nah, ini nih. Ini manuskrip ini berbeda dengan manuskrip yang ini. Terus yang paling parah itu kita contoh satu ya, Matius 5:47. Matius 5:47 itu ketika lo memberi salam itu apa bedanya gitu kan isinya. Nah, kita lihat di Matius 5:47. Nah, ini. Nah, ini nih Matius 5:47. Yang pertama memberi salam kepada orang yang dicintai, ini Yunani loh, bukan Latin. Bukan Latin loh, Yunani ini. Nah, ini atau memberi salam kepada saudara atau memberi salam kepada yang memberi salam kepada kalian duluan. Ini Yunaninya udah beda-beda gini, legal standingnya siapa coba? Siapa yang kasih? Apa nggak menyedihkan kalau yang seperti ini nggak ada legal standingnya? Itu untuk 2 poin yang mesti diklarifikasi oleh kalian para pengiman kitab suci yang berbahasa Yunani. Sekarang yang ketiga, poin ketiga adalah mengenai mana kata tidak taunya Duran di hadis yang lu bawa. Mana kata tidak taunya itu yang gua tanyakan. Jangan memberikan sebuah jawaban untuk sesuatu yang tidak ditanyakan. Gitu loh my brethren. Sekian, Tafadol, Unik Rifa dan juga Ustadz Aku mau share screen juga dong. Tadi si Duran di stop. Pause dulu, pause. Silakan cabut dicabut screen-nya. Di pause waktunya masih ada 48 detik kalau tidak salah. Oke, aku share screen dulu ya. Oke, mana tadi? Ini aja ding ya. Jadi sekarang tadi aku udah lanjut. Aku tadi udah membuat klaim dari Al-Qur'an bahwa ada yang berubah, ada yang memutarbalikkan lisannya, berdustalah dari pendapatnya sendiri. Terus ada yang pokoknya ada kontradiksi kata Al-Qur'an, ada tidak bisa ditiru, berarti ada kitab lain yang bisa ditiru. Aku bikin klaim itu tadi dari Al-Qur'an. Nah, sekarang aku pembuktian. Ini aku baca dari Hosea. Ini tadi kan si Kores sudah dari manuskrip-manuskripan lah. Sekarang aku dari ini deh. Septuaginta ini kan kitab yang sudah ada, yang terjemahan yang ke bahasa Yunani, yang ada bahkan sebelum Yesus ada. Waktu habis. Oke, waktu habis, nggak apa-apa, sabar dulu, Pak. Sudah selesai sesi pertama tanya jawab, artinya kesempatan pertama untuk Kristen sudah selesai. Sekarang kesempatan pertama kepada pihak Muslim untuk mengajukan pertanyaan ke pihak Kristen. Jadi di sini kita sampaikan masing-masing punya 2 kali kesempatan. Jadi begini ya supaya dipahami, mungkin Udi Rifa belum mengerti bahwa masing-masing diberikan kesempatan untuk 2 kali bertanya. Oh ya, gitu, jadi, sorry maaf aku salah paham tadi. Jadi pihak Kristen sudah melakukan pertanyaan pertama, berarti dia punya kesempatan 1 kali lagi. Sekarang pihak Islam masih punya 2 kesempatan untuk bertanya. Silakan pertanyaan pertama dari pihak Muslim. 2 menit, tolong dulu. Jangan bicara dulu, tolong sebelum timer. Ya, silakan 2 menit. Oke, aku share screen tadi dong, yang tadi dong. Ntar ya, di pause dulu. Aku mulai ya. Pause dulu. Nih, aku baca. Nah, ini kan Septuaginta nih, Septuaginta. Di sini tuh diterjemahkan, ini udah diterjemahkan dong Septuaginta. Pagi-pagi sekali mereka diusir, Raja Israel telah diusir karena Israel adalah seorang anak dan aku mencintainya, dan dari Midrain aku telah memanggil anak-anaknya. Ini kan katanya nubuatan buat Yesus nih, tapi di sini tertulis aku telah memanggil anak-anaknya. Nah, tapi kalau aku lihat di dalam Sefaria, ini di sini dari Mesir ku panggil anakku gitu loh. Anaknya dengan anakku tuh beda loh. Jadi yang terjemahan yang berbahasa Ibrani aja dengan yang bahasa Yunani itu beda di satu ayat maknanya. Itu artinya memang udah ada perubahan. Berarti benar ya Al-Qur'an. Stop dulu, aku mau share screen lagi. Silakan share screen-nya di. Ya, sorry. Mohon maaf. Dan saya juga akan membuktikan bahwa ternyata kitabnya teman-teman Kristen itu juga berasal dari pendapat seseorang, bukan berasal dari firman Tuhan. Contoh seperti Paulus katakan di dalam 1 Korintus 7:25-26. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah gitu ya. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaan wow berpendapat sendiri tentang kitab suci. Baca Ulangan 18 ya, di bawahnya juga dikatakan. Stop, aku mau share screen lagi tentang Ulangan 18. Ya. Waktu habis. Kok nggak di pause kan aku lagi tadi Duran di stop. Iya, Duran tadi baca dalil di stop. Ya kalau lagi nyari tadi stop ya, sorry. Lanjut. Iya, kok giliran si Duran di stop. Jadi ini aku bacain. Katanya di dalam kitabnya teman-teman Kristen yang perjanjian lama, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tapi seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, Nabi itu harus mati. Seseorang itu enggak bicara dari pendapatnya sendiri gitu ya. Itu harus mati. Matinya tuh bukan mati kayak Nabi biasa, kayak Musa mati, Ibrahim mati, enggak, tapi matinya harus luar biasa. Itu mati diapain? Dimatikan. Thank you.
Oke. Oke. Pertanyaannya, punya pertanyaannya mungkin bisa di. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara kalian membuktikan kalau kitab yang kalian imani saat ini benar-benar dari Yesus, bukan dari para penyesat yang telah Yesus nubuatkan? Karena bahkan kata Yesus di dalam Matius 24:24, orang pilihan pun bisa tersesat. Dari mana kalian yakin bahwa kitab yang kalian pegang ini bukan dari para penyesat? Oke, Dari mana? share screen-nya matikan. Ya, waktu 5 menit lagi di set Basma. Siapa nih yang mau menjawab nih? Gua dulu deh, sebentar gua dulu ya. Slayer. Tunggu ya. Enggak ya, gua mau Slayer suruh dia buka link yang tadi dikasih. Buka Slayer. Oke. Ya. Dari mana itu? Jadi kita sama-sama enak. Iya. Iya, dari mana coba cek. Taruh di chat aja, taruh di chat. Jadi kita Oh, pelajarin. ini. Oh, belum Iya, tahu ya. Taruh di chat. Jadi kita pelajarin. Biar dibuka sama Basma. Iya. Taruh di chat aja, gak usah malu-malu. Enggak malu-malu, ini gue share screen loh. Share screen, taruh di chat. Iya, ini. Wikipedia ya. Iya, ini. Iya, Wikipedia. Itu udah memudahkan kita. Ini zaman digital. Oke, yang jadi pertanyaan apa tadi? Yang Matius 5:47 itu titik fokusnya di situ. Matius 5. Itu lebih ngebantah dari ini sih, kan tadi lu perbandingannya varian Yunani ke Latin. Ini sebenarnya Yunani ke Yunani. Matius 5 ayat berapa? Nomor 47. 47. Bentar, gua lagi cari ya. Matiin dulu share screen-nya biar Cabut share screen, tolong cabut share screen. Kos tolong dong, bingung. Ini aja, aku baca deh dari Wikipedia juga yang Jadi bingung aku. ini. Oke, Matius 5:47. Banyak Iya. ya. Bentar. Jadi itu caranya Kita fokus di situ ya. Kita fokus di situ aja dulu. Share screen waktu dulu, tunggu. Duran. Ya, ini kita teknis sebentar. Itu yang bagian Matiusnya lu buka dulu si Basma. tabnya lu buka dulu, nanti itu keluar tuh ngederet. Dan itu setiap pasal semua ada perbedaan. 47. Oke. Yang jadi masalah apa? Nah, ini kan tadi Yang lu bilang itu Lopuan. varian teksnya Satu itu adalah Lopuan. Yunani ke Latin. Ini Ya, Yunani satu ke Lopuan. Yunani semuanya ini. Ya. Satu Lopuan, ya. Satu Ya. Breton, benar? Terus satu lagi those who greet you. Yes, benar? tepat yang itu. Iya. 57. Iya. Tunggu ya. Ini si Basma lagi ini. Di-set dulu. Basma. Share screen dulu lagi. Ya. Di situ ada bacaan Iya, apa ya? Ada bacaan apa ya di situ? Ada lihat Basil dan Cyprian enggak? Basil? Enggak, di sini ada Pilaus sama Adelocus. Iya. GOTH sama- Basil. Dengerin dulu, GOTH Basil, terus ada bacaan COP Cyprian. Baca enggak? COP Koptik Cyprian, Pause dulu, pause. Ada lagi Basil kan? TikTok mana? Iya, ada Basil. Kenapa Iya. emang? Oke, Basil itu apa? Itu manuskrip, Bre. Iya, manuskrip. Manuskrip dari mana, Basil? Itu manuskrip Yunani semua itu. Iya, Yunani, lu kenal Yunani itu apa aja? Ya inilah ini semua nih. Ini manuskrip yang ditandakan dengan kode-kode, ada L, ada W, Iya. ada delta, ada omega, Gua tanya, ada 28, ada 33. Itu kan manuskrip semua. Kodeks Yunani yang lu kenal itu apa aja? Kan Ini gitu. tinggal di efek Duran ini nggak penting sebenarnya karena kalau nggak kita penting? scroll Kok ke nggak atas, cek ke legendanya itu banyak semua keluar gitu loh. Iya, sekarang lu kenal kodeks itu, kodeks apa aja? Itu bagian pernah lu kenal? menjelaskan, itu bagian lu Basil menjelaskan. enggak, justru gue mau menanyakan ini supaya lu jelas. Basil itu apakah kodeks atau bukan? Ini semuanya manuskrip dan manuskrip itu ada di dalam Gua kodeks. tahu semua ada di dalam kodeks ya. Duran dijawab aja Basil Duran. itu, Itu kenapa enggak, ada lu Brother harus tahu Lovan dulu. sama Those One Who Greet You. Oke. Gak usah lari Basil kemana-mana deh. itu kodeks yang ternama apa enggak? Kan biasa kan teman muslim kan selalu bilang kodeks Sinaiticus dan lu tinggal menjawab Oke, aja. oke, dilanjut. Gimana? Tanya lagi tanggung jawab lu, tanggung jawab lu. Ini waktu lu. Biar Rabi Ali silakan pihak Kristen menjawab. Kalau memang tidak ada jawaban atau tidak bisa sampaikan tidak, jangan TikTok. Silakan aja jawab pertanyaannya. Waktu. Jangan di framing, Abi jangan framing Abi. Oh nggak boleh TikTok? Tidak Sekarang ini gini ya. Ini waktu Ya. Kristen. Oke. Diam aja, mau ditanya apa diam Oke. aja. Sekarang Waktu jalan. di dalam Kristen kan saya udah bilang, di dalam Kristen itu kita mengenal yang namanya kodeks. Kodeksnya apa? Kodeks Visae, kodeks Sinaiticus, kodeks Vatikanus. Banyak lagi kodeks-kodeks yang lain. Kodeks Alevo juga ada. Ya. Kan tadi gue udah bilang, apa yang dia kenal. Jadi dia harus melemparkan isu supaya dia mengenal isu itu apa. Jangan dia nggak tahu, tapi dia melemparkan isu. Gitu loh. Paham nggak? Silakan diteruskan. Lanjut aja Duran, waktu lu. Ya. Oke, sekarang ketika gue tanya Cyprian itu apa, dia nggak bisa jawab. Cyprian itu apa? Nggak penting. Segala sesuatunya kok jadi nggak penting. Dia menanyakan, tapi menurut dia nggak penting. Kan lucu, absurd kalau bagi gue, nggak masuk akal. Wikipedia, apakah bisa nih Wikipedia dipertanggungjawabkan? Gue bilang 50% bisa, 50% nggak bisa. Ya, jadi lo kalau mau bawa kritik teks, lo bawa yang bener-bener
Westcott and Hort lu bawa. Jangan yang abal-abal lu bawa. Gue bilang kodeks banyak, kodeks yang palsu pun banyak tersimpan. Jangan lu nggak ngerti apa-apa lu lempar isu, lu nggak ngerti apa-apa lu lempar isu. Nggak penting. Nggak usah debat kalau ngomong nggak penting. Mending tidur. Ya kan? Kok tiap gue tanya nggak penting. Oke, fokus menjawab aja Bro Duran, jelaskan. Iya, jelasin aja, nggak usah marah-marah, Bang. Kan marah-marah. Nggak apa-apa. Ya. Kita di Muslim diam aja, nanti ada waktunya menanggapi. Diam aja. Saya sudah menjelaskan. Saya moderator, diam. Saya menjelaskan, kami mempunyai banyak kodeks gitu loh. Itu yang saya jelaskan. Ketika saya tanya Basil ini apa, dia nggak bisa jawab. Cyprian ini apa, dia nggak bisa jawab. Saya menjelaskan apa? Saya bilang ada banyak kita menyimpan, bahkan gnostik pun kita simpan. Gitu loh. Tulisan-tulisan para bidat emang kita buang, emang kita bakar? Tidak, kita simpan. Satu, tentang manuskrip, kita hanya mengenal ada 2 manuskrip yang benar-benar ternama. 1 manuskrip Byzantine, 2 manuskrip Alexandria. Alexandria ini apa? Alexandria ini adalah Sinaiticus dan Vaticanus, atau disebutnya nanti minority text. Minority text ini adalah yang dipakai oleh gereja-gereja yang sangat sedikit. Kita ada Bizantin. Bizantin ini apa? Aleppo, Bisai, segala macam. Vulgata masuk nggak? Vulgata masuk. Lalu bagaimana kita komparasinya? Di dalam gereja, kenapa ada konsili? Karena memang kita mengakui pada saat itu gereja-gereja ada yang sesat juga, gitu loh. Emang Arianus siapa? Orang luar, Kristen. Bidat-bidat itu emang orang luar Kristen? Tidak. Coba deh, lanjutin deh. Terkait tentang ulangan 18 ayat 18 yang dikutip sama siapa namanya, sama Umi Rifa itu, di Kisah Rasul 3 ayat 20 sampai 22 jelas itu untuk Yesus. Ya kalau kamu itu mengindikasikan itu untuk Paulus sehingga dia dieksekusi mati, itu salah. Ya. Terus terkait bagaimana pandangan Yahudi terhadap ulangan 18 ayat 18, kita lihat lagi. Aku boleh share screen? Pause waktunya. Aku boleh share screen biar kita lihat. Ini kan romantika percintaan kalian ini sekarang ini akan aku buat patah. Ini dia. Ini Rambam yang ngomong. Rambam. Dalam surat Anda menyebutkan bahwa Rasul telah mendorong sejumlah orang untuk percaya kepada ayat dalam kitab suci menyinggung orang gila seperti Behemoth 5, Kejadian 17 ayat 20. Dia bersinar dari gunung Paran, Ulangan 33 ayat 1, seorang nabi dari tengah-tengahmu, Ulangan 18 ayat 15, dan janji kepada Ismail, aku akan menjadikan suatu bangsa yang besar. Argumen ini telah dilatih begitu sering sehingga menjadi muak banget. Tidaklah cukup menyatakan bahwa mereka sama sekali lemah. Tidak. Mengutip sebagai bukti ayat ini konyol dan tidak masuk akal secara ekstrim karena ini bukanlah hal yang dapat membingungkan berpikiran siapapun, baik orang banyak yang tidak terdidik maupun orang-orang murtad yang menipu orang lain dengan mereka percaya pada mereka yang membuat isu ilusi dan lain-lain. Hati orang-orang non-Yahudi dengan menunjukkan bahwa mereka percaya pernyataan Al-Quran bahwa Muhammad disebut di dalam Taurat. Tetapi kamu Muslim sendiri tidak percaya pada argumen mereka sendiri. Mereka tidak menerima atau mengutip karena mereka sadar nyata yang sangat keliru. Karena umat Islam tidak dapat menemukan suatu bukti pun di seluruh Alkitab atau referensi dan kemungkinan kiasan kepada Nabi mereka yang dapat kurang lebih seperti itu. Orang Yahudi pun menolak kalau itu adalah Muhammad. Oh, dia mau kenal deh. Taimar, tampilkan Taimar. Cabut sesi. Udah cukup. Iya cukup. Bagi di kekristenan, kalau di kekristenan sudah jelas tadi. Oh, udah. Silakan ditambah lagi, Pak. Masih ada 50 detik. Silakan, Bro. Pendapat pribadi Paulus dituliskan dalam Alkitab. Jadi, pemerintah harus mengerti Alkitab itu firman dalam pengertian grafi. Grafi itu artinya tulisan para nabi, para rasul tentang karya Allah, tentang Allah, janji Allah. Bahkan di sana pun ajaran-ajaran para nabi itu sendiri yang mereka dipimpin Tuhan untuk menyampaikan ajaran itu dituliskan, dan termasuklah Paulus menuliskan ajaran inspirasi yang dari dirinya, pendapatnya sendiri dituliskan dalam surat itu, dan pendapatnya itu adalah pendapat yang memang dipimpin oleh Roh Kudus di situ. Jadi kalau kalian nggak mengerti Alkitab itu bukan didikte, hai Paulus tuliskan begini, hai Matius tuliskan begini, enggak. Itu adalah kesaksian pengalaman hidup mereka bersama Tuhan dan kesaksian mereka tentang waktu habis. Terima kasih jawaban dari pihak Kristen. Silakan pihak Muslim punya waktu 5 menit untuk merespon jawaban dari pihak Kristen. Silakan berikan respon yang tajam lah, ya kan? Silakan lanjut. Oke, aku dulu ya, boleh? Iya, boleh. Oke, jadi tadi aku udah bikin klaim, terus aku udah membuktikan di Hosea 11:1 tuh ada perbedaan teks Mesora dengan Septuagint. Anakku dengan anak-anaknya itu beda makna loh ya. Sekarang aku mau menguatkan lagi premis aku ya. Mari kalau enggak mau share screen juga enggak apa-apa sih. Tapi kalau kita lihat di dalam Ulangan 23 ayat 2. Bentar, Bu. Mau share screen ya? Ini waktunya berapa menit? 5 menit. 5. Oh iya. Oke.
biar nggak waktunya nggak habis, nanti kalian cek sendiri aja teman-teman dimanapun berada ya. Ini oke. Kalau kita lihat di dalam kitab Devarim ya, Devarim 23 ayat 2 itu ya. Di situ diterjemahkan bahwa bentar di stop dulu biar aku share screen aja. Nanti aku dikira ngasal lagi. Itu biar disesingkan lah coba ayatnya itu biar mudah Iya 23:9 Devarim 23:9. Kalau cuma untuk ayat-ayat Alkitab atau ini biar disebutkan aja nanti. Ya, Devarim 23 ayat 9. Nah, itu ya, yang nomor 2-nya tuh, yang nomor 2-nya. Ya, aku kembali menegaskan pernyataan Al-Qur'an benar, kebenaran firman Allah ya, bahwa perubahan yang terjadi yang dibuat oleh apa yang disampaikan Al-Qur'an itu nomor 2. Mana nomor 2-nya? Nomor 2-nya. Ayat nomor 2. Oh, ayat 2. Ya di ayat nomor 2. Scroll ke atas. Ya ini waktunya jalan loh. Nomor 2 cepat. Nah, seorang anak haram. Tunggu lanjut. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Tapi kalau kita lihat di Sefaria tuh enggak gitu. Silakan Sefaria di yang bahasa Inggrisnya. Aku enggak terlalu lancar bahasa Inggris, kalian aja lah yang artiin yang jago bahasa Inggris. Yang Sefaria dong. Paus dulu, paus. Sefaria. Iya. Itu seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan ya, itu terjemah. Sefaria yang nomor 2 Devarim 2. Nanti Kores bisa bahasa Inggris tuh dibantu artiin dong. Itu sama nggak sih dengan yang Devarim 232 itu loh, yang mohon maaf tuh anunya tuh yang terpotong nggak boleh, tapi kok diterjemahkannya anak haram nggak boleh masuk dengan keturunannya gitu. Tuh kok beda gitu ya. Itu berarti benar kata Al-Qur'an ya. Ada perubahan makna, perubahan kata-kata ya, seperti yang aku klaim, yang Al-Qur'an klaim dan aku buktikan gitu. Silakan Kores artinya. Mana itu? Tanakh Devarim 23 ayat 2. Oh, ini ya apa yang mamzer itu ya? Coba 23 ayat 2. Itu yang di situ kan anak haram, barang anak haram gitu kan. Tiba-tiba di sini tuh yang anunya hancur, bukan hancur, anunya yang kepotong, anunya yang lecet apa gimana gitu ya. Enggak boleh masuk bait Tuhan. Kok bisa berubah gitu loh terjemahannya dengan yang di Sefaria dengan yang di LAI kok beda gitu loh. Ayat 23 ayat 2. Tuh yang nomor 2 tuh. Coba dibacain Korea bahasa Inggrisnya, aku nggak ngerti. Aku nggak pintar, nggak jago. No one whose testes are crushed or whose member is cut off shall be admitted into the congregation of the Lord. Apa artinya itu? Enggak ada di sini, enggak ada bastard sih. Bastard kan anak haram ya. Enggak ada di situ. Malah burungnya yang hancur ya atau yang rusak gitu ya. Tes itu gitu ya. Artinya. Oh iya. Apa maksudnya? Maksudnya itu testis yang hancur ya, itu ada kelainan kelamin maksudnya gitu. Apa kaitannya sama anak haram kali gitu ya. Nah itu dia yang dimaksud oleh Al-Quran itu, mereka bersilat lidah kemudian mereka merubah, itu sudah aku buktikan di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran juga dikatakan mereka membuat kitab dengan tangannya, itu ada kan, memang kitab kalian kan udah diakui sama Bang Erwin tadi, itu kan buat pendapat dari Paulus ya, itu dia kata Al-Quran dibuat dengan tangan kalian terus dibilang ini dari Tuhan. Dari mana kalian? Kembali lagi pertanyaan aku yang belum kalian jawab, bagaimana cara kalian membuktikan kalau kitab yang kalian imani saat ini benar-benar dari Yesus, bukan dari para penyesat yang telah Yesus nubuatkan. Karena bahkan kata Yesus, orang pilihan pun disesatkan di Matius 24:24. Legitimasinya atau gimana nih kalian mau ini bener ini enggak, itu caranya gimana? Kalau kami kan harus mutawatir gitu. Silakan lanjut Ustaz Anja dengan Kores. Oke, sebelum saya ke Kores dan Ustaz Anja, saya sarankan kepada Muslim jangan berulang anunya ya, biar waktunya penjelasannya. Kalau bisa jangan ada kalimat-kalimat berulang lah. Silakan Bang Kores. Ya oke. Saya boleh Bang Kores sedikit? Tafadhol. Ya. Tentang tadi itu ya, bahwa surah Taubat laqad ja'akum rasulun ila akhirih itu yang hilang, katanya hanya dari Khuzaimah. Ingat, ada dua riwayat ya, ada dua riwayat. Anda jangan baca satu riwayat. Ada riwayat dari yang bernama Abu Khuzaimah, ada riwayat dari Khuzaimah bin Sabit dan tidak pernah punya keturunan keluarga. Dan kedua Khuzaimah ini juga sama-sama menyaksikan dan datang kepada Sayyidina Umar dan Utsman membawa lafaz laqad ja'akum atau ayat yang hilang yang Anda katakan. 2. Kemudian yang dari Abu Khuzaimah diakui oleh Sayyidina Umar. Aku bersaksi bahwa itu memang ayat yang turun dari Allah. Yang Khuzaimah bin Sabit disaksikan oleh Sayyidina Utsman, itu juga ada riwayatnya. Ya, penjelasan saya ini ada dalam kitab Mabahisul Quran, ya, karya Imam Al-Harisi. Oke, silakan, ini waktunya merespon jawaban bukan menjawab. Silakan Bang Slayer. Iya, jadi dari jawabannya Fek Duran udah bisa kita ketahui ya, nggak ada bantahan yang spesifik, nggak ada bantahan yang bisa diterima gitu mengenai kenapa teksnya itu berbeda gitu dari saudara, orang-orang yang disalami dan juga atau orang-orang yang dicintai gitu, dan manuskrip yang dibahas cuma basil padahal ada yang lain juga gitu. Apa mau di apokrifakan semua? Apakah Duran mau begitu atau memang Duran baru menerima kenyataan ini dari Muslim sendiri yang menyatakan mengenai tekstual varian itu nyata adanya dan
legal standingnya tidak ada. Itu mesti diterima kenyataannya ya. Legal standing mengenai perbedaan varian dalam kekristenan itu tidak ada. Bahkan dari Tuhan Israelnya nggak ada, dari Yesus nggak ada, dari murid-muridnya Yesus nggak ada. Tokoh perjanjian lama, tokoh perjanjian baru berdiam diri untuk biblos yang ada di tahun 2021. Selamat datang di kebenaran, tolong diterima kenyataan ini. Lalu kemudian kita balik lagi ke hadits yang dibawa Duran. Tidak tertulis kata tidak tahu di sana. Loh kok berani-beraninya disematkan kata tidak tahu? Kok berani sekali gitu? Maaf, kalau misalnya dalam Biblos Yunani dan Biblos Ibrani kalian mau menafsirkan lalu diimani tafsiran itu silahkan. Tapi kalau dalam Al-Quran, dalam hadits, apa yang tertulis itu yang dibacakan, apa yang tidak tertulis itu bidat. Itu bidat. Oke, terima kasih. Waktu habis, silakan. Waktu habis. 3 menit kepada waktu Kristen untuk memberikan sanggahan terakhir. Oke, ketika dikatakan aku tidak menemukan siapapun, aku sabar. tidak menemukan kepada siapapun. 5 menit. Frasanya Respon seperti 5 apa? menit, Dewi. 5 menit baru nanti ke 3 menit terakhir, Dewi. Ketika Ini Anda 3 menit, membaca, 3 menit. Ini ya, waktu- ketika waktu Anda 3 membaca, menit. ketika Anda membaca, aku tidak menemukan pada siapapun. Mohon maaf sebentar Bang Duran, ini waktunya untuk merespon jawaban dari Uniripa. Silakan, waktunya menjawab ini Kristen, waktu menjawab, bukan waktu untuk bertanya lagi. Silakan. Nanti setelah ini baru waktu bertanya. Berapa menit? 3 ya? 3 Mungkin Afan, begini kan mungkin moderator saya- mungkin itu retorika jadi nggak apa-apa. Saya iya, kan silakan. menjawab Slayer nih, saya kan menjawab Oh, iya, Slayer, ya kan? Silakan, silakan. Ketika hadis Anda mengatakan aku tidak menemukan pada siapapun, lalu Anda mau bilang ada 20 orang. Ingat loh, tadi Ustadz bilang ada 20 orang loh syarat mutawatir, dan dia memberikan dalil, ya kan? Ada 2 orang nih ternyata. 2 orang apa sama 20 orang apakah beda atau sama itu? Ingat loh. Kalau nggak 20 orang berarti harus ditolak. Jangan lupa loh syarat mutawatir. Anda cuma memberikan 2 dalil, 2 syarat, ya kan? Tentang Slayer nih, lagi-lagi Slayer. Saya nggak lihat timer Ya. jalan ini. Slayer. Timer. Kami Timer tidak jalan loh. kami tidak pernah mengingkari memang ada varian teks. Nggak pernah dalam sejarah Kristen nggak ada tuh kami menyangkali satu teks enggak. Timernya Kami mengakui memang ada varian-varian teks. Legal standing. Legal standingnya kan antar satu manuskrip dengan satu manuskrip apakah sama doktrinnya atau tidak. Kan doktrin daripada Kristen kan Allah Tritunggal. Bagaimana Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Legal standing jelas kami mengumpulkan manuskrip yang banyak, lebih daripada 20.000. Kutipan-kutipan Bapak Gereja segala macam. Itulah gunanya kitab suci tidak dibakar. Kalau kitab suci dibakar, ya kami tidak tahu mana yang benar mana yang palsu. Karena hanya satu itu doang gitu loh. Kalau kitab sucinya hanya satu itu doang, wah repot. Repot. Muhammad, mungkin iya. perlu dijawab yang ulangan 23 mengapa di naskah Septuaginta dengan Sebaria itu berbeda. Muslim harus tahu Sebaria itu baru didirikan 2011, sedangkan Septuaginta sudah ada abad ketiga sebelum Masehi. Jadi pedoman tentu yang lebih tua. Baru kalau kalian belajar tentang apa itu Sebaria, ini kan perpustakaan hidup teks-teks Yahudi. Sebaria ini mengandalkan sukarelawan untuk menambahkan teks dan terjemahan. Jadi artinya ini kalian artinya gini, pakailah literasi yang terpercaya, jangan hanya asal comot sana comot sini tapi pokoknya tidak ada. Karena Sebaria itu 2011, sementara Septuaginta itu abad ketiga sebelum Masehi. Jadi syaratnya itu kalian hitung sendiri aja. Oke, lanjut dulu Duran. Ya. Adek. Tutup dulu waktunya. Lanjut nggak apa-apa, lanjut. Udah terus. Untuk Ya. Umi Ripa, ada yang mau sampaikan dulu? Enggak, sampai aja dulu. Nah, untuk Umi Ripa, saya mau sampaikan sama Umi Ripa, Alkitab itu bukan didikte di situ. Jadi inti daripada ajaran Alkitab kebenarannya adalah ajaran keselamatan itu jelas, etika dan moral itu jelas disampaikan di sana. Bagaimana kerajaan surga itu jelas, siapa Yesus itu jelas, dan semua tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab itu bisa ditinjau dari secara historis. Kalau di Quran nanti siapa Zulkarnain, kita tanya lagi nanti beda lagi ceritanya. Gitu. Jadi supaya Umi Ripa mengerti arti grafi itu ya. Jadi kebenaran otoritas Alkitab itu terletak kepada Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, Yesus yang terkemuka di surga itu intinya. Kalau masalah manuskrip, Alkitab banyak manuskrip. Kenapa banyak varian? Karena dalam manuskrip ini ada perbedaan-perbedaan isinya. Dan itu hal yang wajar. Perbedaan isi itu. Oke, waktu habis. Waktu habis. Ya, sebelum lanjut ke kesempatan kedua pihak Kristen, silakan iklan dulu Bang Kaisar. Ya, acara ini di live-kan juga di channel YouTube Family in Christ, FIC, Kanuru, Martir, Teolog Kontekstual, Airban, Friends Talking,
HP88 CAF dan Squad Orang Indonesia. Ya lanjut, Wi. Oke, di channel di-live-kan juga di beberapa channel muslim, yaitu Laskar Jihad Islam, Penegak Islam, Kata Pengantar Channel, Akang Satria TV, Uco Tebas, Ua Empire, Al Ayubi Channel, Sudut Pandang Muslim Channel, dan Triun Slayer Concert. Nah, jadi izinkan saya kalau tadi ini saya kepada Slayer supaya di chat ke saya apa nama anunya saya. Siap. Jadi begini, sebelum saya sampaikannya, izinkan moderator lagi kembali arahkan ini diskusi bahwa temanya ini adalah originalitas kitab suci. Jadi diharapkan kepada kedua narasumber untuk bisa memberikan pertanyaan yang tajam dan jawaban yang tajam atas masalah mana sih yang asli ini, yang mana sih yang dirubah, yang mana yang sudah dirubah, mana yang belum. Dan yang kedua, kepada narasumber masing-masing tidak usah kita memaksakan apa jawaban dari mereka. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita tanyakan ternyata tidak terjawab, ya kesempatan kepada penanya untuk menyatakan ternyata mereka tidak tahu. Mohon maaf kalau saya terpaksa arahkan ini. Aduh, jangan framing ya, Abi ya. Soalnya melebar ini polanya. Tolong Abi, jangan framing. Enggak, ini kan melebar ini Pak. Temanya ini jadi melebar. Kamu nggak ada waktu, jangan framing. Jangan pakai waktu yang nggak dipakuin dong ya. Nah, ini saya lagi berbicara moderator ya. Tolong ya dihargai moderator. Ini sekedar mengarahkan diskusi supaya tidak melebar karena sudah membahas masalah ketahanan. Sedangkan ini kan dibahas tadi adalah originalitas kitab suci. Ya, jadi kepada kedua narasumber supaya fokus di situ saja. Kalau memang tidak ada jawabannya dan merasa tidak sesuai dengan yang ditanyakan, sampaikan saja bahwa itu jawaban itu tidak sesuai dengan yang saya tanyakan. Jadi saya sarankan seperti itu kepada masing-masing narasumber untuk mempertajam di satu pertanyaan. Silakan dipertajam lah di situ. Ya silakan kesempatan kedua atau terakhir kepada narasumber Kristen untuk bertanya kepada pihak muslim. Coba bukain dong itu tafsir daripada Ibnu Katsir ya. Ya, dibukakan tolong. Nanti saya akan ada dalilnya lagi ya. Tolong dibukain. Dikatakan di situ adalah mazhab daripada Imam Maliki dan Imam Hanafi itu menyatakan Bismillah di dalam surat Al-Fatihah itu bukan bagian daripada Quran. Ya, ini menarik ini. Ya. Oke. Waktu setting dulu 2 menit dulu. Setting waktu. Saya di sini meminta ya teman muslim untuk membacakan. Kenapa? Karena jangan sampai saya dibilang framing. Coba Slayer Anda bacakan. Lalu nanti saya kasih dalil lagi yang lebih menguatkan, yaitu ulama Anda pun berkata seperti itu, ya. Ya, stop di situ. Jadi gua share screen atau gimana? Enggak, lu baca yang di screen aja. Ya. Oh. Ya. Oke. Silakan apa yang mau disuruh baca? Terus waktu jalan. Ya. Di situ dikatakan, oke. Tolong di-highlight. 2 menit bertanya. 2 menit. Tolong di-highlight ayah in Al-Fatihah or any other surah. Abu Hanifah kan ada Malik, Abu Hanifah and their follower said that Bismillah is not loh ya. Is not an ayah. Bisa baca nggak? Yang Abu Hanifah, Malik, Abu Hanifah and their follower. Oh itu tuh yang di paragraf terakhir itu. Iya. Ya. Paragraf terakhir nomor 1 ya. Ya. On the other hand, baca highlight di on the other hand. Jadi mereka nggak bisa memungkiri ya. Ya, nggak apa-apa. Tampilkan aja terus itu screen-nya, nggak apa-apa. Mazhab Maliki dan Hanafi itu mengatakan Bismillah di dalam surat Al-Fatihah itu bukan bagian daripada Quran. Lalu mazhab Syafi'i itu mengatakan itu adalah bagian daripada Quran. Nah, ini benar-benar bukan varian teks lagi nih. Ini varian doktrin. Kenapa doktrin? Karena Islam mengenal Al-Fatihah itu adalah salah satu doa wajib ketika sholat. Ketika Anda membaca Bismillah, tetapi mazhab yang lain mengatakan itu bukan bagian daripada Quran. Bagaimana pertanggungjawaban Anda? Apakah Maliki dan Hanafi adalah orang kafir? Atau jawaban Anda seperti apa? Saya mau tahu. Ini langsung jawab. Oke, kalau langsung jawab silakan diri dulu. Pause dulu. Ada yang mau ditambahkan pertanyaannya? Yang saya jawab. Bentar. Masih ada 25 detik. Dari Kristen. Aku share screen dulu, jangan langsung dimatiin ayatnya. Ya waktunya jangan dinyalain, sebentar aku mau share screen. Bentar ya. Oke, Surah At-Tahrim ini rupanya perkataan dari Umar bin Khattab. Jika Nabi menerangkan tentang sebab turunnya ayat ini telah dikemukakan sebelumnya, itu ucapan Umar bin Khattab dalam surah Al-Baqarah. Memang ini pernyataan Umar bin Khattab. Nah, kok bisa pernyataan Umar bin Khattab masuk Quran? Oke, kita sudah jawab. Silakan di timer tampilkan. Oke. Aku 5 detik aja ini ke Duran dulu. Ya. Tunggu, setting dulu waktunya. Setting waktu dulu. Ya. 5 menit ya. Ya, 5 menit. Masih ada waktu Kristen tadi 16 detik. Adirian bisa kok menjelaskan. Sudah mengerti maksudnya pertanyaannya Adirian itu. Oh ya udah. Kenapa itu masuk dalam Al-Qur'an katanya? Karena menurut Adirian itu adalah perkataan si Umar bin Khattab. Ya, silakan. 5 menit setting untuk jawaban. Udah. Ya. Silakan Bang Slayer, ya.
Ya, jadi yang pertama Duran dulu. Duran, kalau misalnya lu bilang itu varian doktrin, gue setuju. Tapi topik yang sekarang kan varian manuskrip. Udah nggak kuat bahas manuskrip, mau ke doktrin. Itu aja. Itu Terus termasuk sekarang varian untuk daripada Duran muslim ini. Duran Ini waktunya muslim. Jangan dijawab. Nah, sekarang untuk siapa namanya? Untuk Aderion. Lupa kali. Ketika ada anak-anaknya orang Israel yang tidak mempunyai laki-laki kemudian komplain ke Musa, lalu Tuhan menerima komplainnya, lalu kemudian menjadi hukum. Buar. Apa bedanya dengan Umar yang memberikan sebuah solusi lalu Allah Azza wa Jalla merestuinya? Itu saja. Lanjut silahkan Ustadz Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekali lagi saya ucapkan jangan baca kitab atau hadis satu karena Rasulullah SAW bersabda, qara'a fi sholati bismillahirrahmanirrahim wa addaha ayatan walhamdulillahirabbil alamin. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad itu menganggap bismillah adalah sebagian ayat. Di dalam hadis lain, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qad shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Aku pernah sholat di belakang, ada salah satu sahabat sholat di belakang Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman. Dan mereka semua tidak membaca bismillah, hanya mengawalinya dari alhamdulillahirabbil alamin. Karena ada dua hadis, maka Rasulullah SAW, aku meninggalkan dua perkara bagi kalian jika kalian berpegang, kalian tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis sebagai penjelas Al-Quran. Begitu juga ikutilah para khulafaur rasyidin. Kata Rasulullah, addu 'alaiha bin nawajid, peganglah sunnah khulafaur rasyidin dengan gigi geraham kalian. Berarti ikut Rasulullah boleh, ikut Abi Bakar, Umar, Utsman boleh. Karena semuanya sudah dilegalitaskan oleh Rasulullah, kita bisa mengikuti yang mana saja. Itu adalah perbedaan rahmat, bukan iftiraq, bukan perpecahan. Begitu juga tentang Sayyidina Umar dalam ayat tadi yang dijelaskan. Ini kan tambahan Sayyidina Umar loh, jangan satu ayat dong, banyak kok. Ada beberapa ayat yang ketika itu pemikiran Sayyidina Umar disetujui oleh Rasulullah dan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Attakhidil maqama Ibrahim musalla. Bagaimana Rasulullah, kata Sayyidina Umar, ketika kita jadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat, ternyata disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah setuju, maka itu menjadi sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin, dan itu sudah mendapatkan legalitas. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai. Silakan, masih ada waktu, silakan. Luar binasa. Banget, enak. Di pause dulu. Tolong di pause dulu. Ya, itu dia saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah mendengarkan serta melihat bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, seru dan juga memanas. Dan kita melihat masih di awal-awal atau di menit-menit awal saja sudah terjadi keributan yang dimana Unirifa bersama dengan temannya ini ketika mereka membawakan suatu narasi atau menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman para apologet Kristen, mereka akan mengeluarkan suatu respon atau reaksi yang sama sekali menurut saya itu tidak boleh atau tidak seharusnya ada di dalam suatu ranah diskusi atau debat, yang dimana dari sini saja kita sudah melihat bagaimana mereka seperti mau memancing emosi dari lawan diskusi atau debat mereka seperti itu, supaya mungkin dengan tujuan mereka melakukan hal tersebut supaya lawan diskusi ini menjadi kebingungan atau mereka menjadi blank, tidak bisa berpikir atau mau membuat mereka down seperti itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dengan penuh keyakinan iman mereka. Mereka juga bisa terus membantah serta mematahkan setiap narasi, argumentasi dan juga setiap pernyataan-pernyataan dari teman-teman para polemikus ini atau dari Unirifa bersama dengan kawan-kawannya ini. Karena kalau kita melihat Unirifa ini ketika dia sedang berdebat atau berdiskusi, dia kerap kali selalu saja melontarkan suatu perkataan atau kalimat-kalimat yang itu seharusnya tidak ada di dalam suatu ranah diskusi, yang dimana dia selalu memperkatakan atau membuat suatu narasi yang itu secara tidak langsung menyerang pribadi seseorang. Bahkan dia juga sedang melakukan suatu penghujatan tanpa dia sadari ataupun itu dia sangat dia sadari ya. Tapi kita sendirilah yang bisa menilai dari setiap narasi dan juga kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh seorang Unirifa bersama dengan kawan-kawannya ini. Ya, kita hanya bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan, sehingga mereka bisa terus mempertahankan iman mereka walaupun mereka kena serangan dari Unirifa dan teman-temannya ini, menjatuhkan mereka, bahkan menyerang pribadi sampai mengatakan tentang
menyangkut pautkan dengan orang tua atau ibu seperti itu, tapi mereka tetap berdiri teguh untuk mematahkan setiap argumentasi bahkan narasi liar dari seorang Uni Rifa yang kerap kali lari dari tema atau dari setiap pertanyaan dan pernyataan yang dilontarkan oleh teman-teman para apologet Kristen. Ya teman-teman, kita bisa melihat kita melihat bagaimana ketika suatu diskusi ini berlangsung, dari sini saja kita sudah bisa melihat bagaimana kepribadian dari seorang Uni Rifa bersama dengan kawannya ini. Dan kita sendiri yang bisa menilai bagaimana ketika mereka mengeluarkan suatu kalimat melalui perkataan atau dari mulut mereka, apakah semuanya itu harus ada di dalam suatu ruang diskusi atau tidak boleh seperti itu. Karena kalau selama saya mendengarkan, bahkan selama saya mengikuti diskusi ini, yang di dalamnya hanya ngerocos nggak jelas, yang dimana di dalamnya hanya suatu mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar, yang menyinggung, bahkan memancing emosi seseorang atau lawan diskusi seperti itu ya. Dan ini bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita ya, dimana kita mengharapkan, kita berharap ketika kita berdiskusi atau berdebat, kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang enak didengar tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang kasar, menyinggung perasaan atau pribadi orang lain seperti itu, supaya kita juga mau diskusi ini bisa mengedukasi untuk teman-teman yang mengikuti diskusi atau debat tersebut seperti itu. Ya, kita berdoa supaya Uni Rifa bersama kawannya ini mereka juga bisa dijamah Tuhan, mereka bisa melihat kebenaran yang sejati, bahkan keselamatan yang disediakan oleh Allah yang melalui Yesus Kristus, yang kerap kali selalu saja diperkatakan oleh Uni Rifa ya. Kalau kita mengikuti diskusi tadi ini, bagaimana Uni Rifa ini terlalu banyak memperkatakan tentang siapa Yesus Kristus yang tidak sama sekali itu ada di dalam Alkitab ya, tidak ada dalam Alkitab, di mana dia hanya bernarasi liar dengan data-data yang bodong yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan. Ya tidak masalah, kita hanya bisa berdoa supaya firman itu sendiri yang boleh mengubahkan kehidupannya, bahkan menarik dia untuk datang kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus teguh, kuat, dan dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan, untuk mereka bisa terus mempertahankan bahkan meluruskan setiap tuduhan-tuduhan liar dari teman-teman para polemikus, dengan tujuan supaya Injil bisa diberitakan sampai ke ujung-ujung dunia, dan begitu banyak orang yang boleh mendengar kabar baik tersebut, bahkan banyak orang yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Oke, mungkin sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.